Shalom, selamat Shalom, pagi. haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Kami bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Kami selalu bersuka cita Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersuka, kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Pagi hari ini semua bergirang, amin. Karena Sukacita. Tuhan Haleluya. menyertai kita selalu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih, ya syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami semua. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli. Selamat pagi Esther Sepsi, Pak Anton. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Bu Rita Herawati. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, Dini. Bu Lasma, Semarang, apa kabar? Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini akan menerangkan tentang Alkitab ya. Kita ada dalam tema Gospel of Regeneration. Ini kita baca hari kedua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang Gospel of Regeneration ini tentang keselamatan. Sekarang kita belajar tentang Alkitab yang kita baca. Banyak orang yang mungkin kurang mengerti apa itu Alkitab, ataupun kita lupa ya apa itu Alkitab. Mari kita renungkan pagi hari ini bersama-sama. Kata Alkitab itu berasal dari kata Yunani biblion ya, biblion yang berarti sebuah buku kecil. Bentuk jamaknya adalah biblia, yaitu buku-buku. Maka perpustakaan dikatakan bibliotek ya, tempatnya buku-buku. Alkitab dibagi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari berapa? Ayo, kan lupa kan? 39 kitab, 929 pasal, dan 23.214 ayat. Mungkin Anda tidak mengerti atau lupa. Nah, ini diingatkan lagi ya. 39 kitab. Menurut aturan Ibrani, PL dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi Perjanjian Lama itu ada Torah atau Taurat atau Pentatuk. Itu 5 buku pertama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu dinamakan Penta. Penta itu 5. Pentatuk. Hukum Taurat itu ada di dalamnya. Semua itu harus diapalkan oleh orang-orang Yahudi ya. Baru setelah apal dia bisa seperti disahkan gitu ya. Menjadi orang yang sudah tamat. Nah, tamat hukum Taurat ya. Kemudian dibagi lagi menjadi kitab nabi-nabi atau nebiim. Nabi yang terdahulu 6 orang ya. Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Raja-Raja. Ya. Yosua, Hakim-Hakim. Itu nabi-nabi yang besar ya. Kemudian nabi besar ada 3, yaitu Yesaya, Yeremia, dan Yeskia. Semua diawali dengan Y ya, Y. Kemudian nabi kecil. Nabi-nabi kecil itu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Kemudian ada Ketubim. Jadi dibagi 3 itu Torah, Nebiim, dan Ketubim. Ketubim yaitu ada 13 kitab. Rut, 1 Taware, 2 Taware, Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, Daniel, dan Ratapan. Jadi dalam Perjanjian Lama itu ada 3 bagian. Yang pertama Taurat, yaitu 5 buku. Pertama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian nabi-nabi kecil dan kitab-kitab. Kitab-kitab itu dinamakan Ketubim ya. Nah dalam Perjanjian Baru, siapa hafal ya? Berapa kitab, berapa pasal, berapa ayat? 27 kitab, 260 pasal, 7.959 ayat. Enggak seorang pun hafal mungkin ya. 27 kitab,
260 pasal dan 7.959 ayat. Perjanjian baru dibagi menjadi dua, yaitu kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian surat-surat. Surat Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Surat kiriman Paulus, ini Paulus paling banyak ya menulis surat. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Itu surat kiriman Paulus. Itu Paulus yang menulis surat untuk jemaat-jemaat di kota-kota tersebut. Kemudian surat-surat kiriman umum itu ditulis oleh masing-masing ya, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 2 Yohanes, dan Yudas. Kemudian C, kitab nubuatan, yaitu wahyu. Kitab nubuat, wahyu. Jadi ada 3 bagian dalam perjanjian baru: Injil, surat-surat, dan wahyu. Nah, ini kita jadi mengerti ya tentang Alkitab yang kita baca. Jadi kalau ada seseorang yang tanya, apa sih PL, apa sih PB, apa sih Taurat itu, saudara bisa nerangin sekarang ya. Kalau lupa nanti diputar ulang ya siaran ini ya. Tidak hilang kan, siaran ini tersimpan. Alkitab yang kita miliki ini adalah kanon, yang artinya standar. Di luar ini disebut sebagai apokrif dan pseudopigraf. Jadi Alkitab kita yang standar itu sudah dikanon, distandarisir. Tapi ada kitab-kitab tambahan yang sebagai apokripa dan pseudoepigraf. Hal-hal ini tidak dimasukkan dalam standar, tetapi ada gereja-gereja tertentu yang memasukkannya ya. Jadi Alkitab diilhamkan, diinspirasikan oleh Allah kepada para penulisnya. Jadi nanti kalau baca Alkitab, loh ini kok ada kitab lain-lain, tidak seperti Alkitab saya yang standar. Nah, saudara akhirnya mengerti ya. Ada kitab-kitab apokrif yang juga dimasukkan, ada kitab-kitab pseudoepigraf yang dimasukkan. 2 Timotius 3 ayat 16 kita baca terlebih dulu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Nah, inilah fungsi Alkitab kita ini ya. Jadi Allah memberikan ilham kepada para penulis Alkitab ini supaya Alkitab ini bermanfaat untuk apa? Mengajar ya. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hari-hari ini sangat sulit mendidik anak-anak, mendidik bahkan ibu-ibu, mendidik bahkan bapak-bapak ya. Siapa yang mampu mendidik mereka? Hanya Tuhan yang sanggup ya. Kalau kita tegur, nanti bisa bertengkar ya, karena ia merasa dilangkahi atau kok ditegur, kok dikritik gitu. Tetapi kalau kita bacakan atau kita ajar dengan firman ya, maka ia akan mengena di hati dan ia akan sadar, dan kalau betul-betul sadar ia berbalik dan bertobat. Anak-anak mungkin sulit Anda mendidik anak-anak masa kini. Bacakan saja apa yang tertulis dalam Alkitab. Mungkin dia membantah isi Alkitab itu, tetapi kan berarti ia membantah dengan Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan membenarkan saudara, nanti Tuhan akan meluruskan anak-anak saudara. Demikian juga ketika saya mendidik anak saya soal begini. Boleh enggak ya aku beli lotre katanya gitu.
lotre di Indonesia, Undian. puji Tuhannya ndak ada lotre ya. Undian itu kalau di Australia kan setiap minggu diundi ya, bisa dapat Miliar. miliaran itu kalau beruntung ya. Dan banyak orang Donasi. mengeluarkan uangnya hanya untuk membeli undian ya. Mungkin dia rela ndak makan tapi beli undian gitu ya. Nah, salah satu tante saya juga getol membeli undian. Dia pengharapan jadi miliarder. Terus saya tanya, hasilnya bagaimana? Membeli dan yang dapat itu bagaimana? Dia bilang impas. Kalau impas ya ndak usah kerja ya, ndak usah beli undian, maksud saya begitu. Nah, waktu anak saya juga mau niru, mau beli undian, saya ndak melarang, saya ndak mengatakan apapun, tapi saya cuma bertanya, coba tunjukkan pada mama ya, di mana letaknya ayat yang boleh beli undian. Boleh apa itu seolah-olah kan seperti berjudi itu ya. Boleh enggak? Berjudi itu boleh enggak? Itu tunjukkan pada mama. Ada ayatnya enggak sih? Dan karena ia sedari kecil sudah ikut sekolah minggu, dan sekolah minggunya seperti sekolah sungguhan ya, saudara, yang masuk kelas-kelas gitu, pakai ulangan, pakai ayat hafalan dan sebagainya. Jadi dasar yang teguh itu ya. Dia bilang enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada jangan lakukan. Dan akhirnya dia juga enggak pernah beli undian ya saudara. Dia bekerja keras sampai hari ini. Nah, itulah fungsinya Alkitab. Kita enggak usah banyak cincong, kita enggak usah baku hantam, kita enggak usah berbantah-bantahan. Ada enggak tertulis ya. Tuhan Yesus berbantahan dengan iblis, enggak pakai ngomong saudara. Cuma ngomong ada tertulis. Hawa, kasihannya Hawa adalah ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong akhirnya terpikat, bujuk rayu. Jadi kita sama iblis gak usah diajak omong ya. Tapi katakan saja ada tertulis, ya toh. Kalau sama anak-anak yang membantah terus itu, coba tunjukkan ya. Apa ada tertulis perbuatanmu itu di Alkitab. Dia baca Ya. Alkitab, Dan dia harus membaca Alkitab kan, membaca. Dan kalau orang membaca Alkitab 1 kali mungkin lewat, 2 kali mungkin tidak ada apa-apa, tapi 3 kali, 4 kali dan seterusnya, pasti Alkitab itu akan mengubah hidupnya. Amin. Amin. Kata Yunani theopneustos berarti dihembusi oleh Allah. Inspirasi ini adalah karya supranatural Roh Kudus. Dia menggerakkan orang-orang tertentu yang menerima kebenaran ilahi dan dari dia dan mengkomunikasikan kebenaran tersebut secara tertulis, yaitu Alkitab. Jadi oleh ilham Roh, maka tulisan-tulisan dalam Alkitab ini dibuat. Dan luar biasanya adalah PL itu akan menyambung kepada PB. PL selalu menunjuk kepada PB. Demikian juga PB, Perjanjian Baru, selalu mengadaptasi Perjanjian Lama ya. Jadi 2 Timotius 3 ayat 16 itu menjelaskan bahwa tiap-tiap kitab diilhamkan. Jadi tidak hanya satu kitab saja yang diilhamkan ya. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah sedang, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Amin. Amin. Jadi kalau hari-hari ini banyak aliran-aliran yang membatalkan satu ayat di kitab suci, itu patut dipertanyakan, benar atau tidak benar. Nah, ditanya aja, tulisannya apa yang ada di dalam Alkitab itu? Ada tertulis atau tidak ya? Hari-hari ini memang teologi kontemporer itu banyak sekali. Hati-hati supaya kita tidak terjebak ke dalamnya ya. Apa itu teologi kontemporer? Yaitu teologi modern ya, yang berpatokan bukan pada firman Allah,
tetapi pada pikiran manusia, filsafat, kemudian kekuatan manusia, ya, mengutamakan manusia, bukan Tuhan, ya. Sedangkan Alkitab adalah kita harus mendahulukan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan kita semuanya. Satu ayat lagi, Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari Alkitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Amin. Amin. Jadi kita tidak boleh nambahi maupun ngurangi kata-kata di dalam Alkitab itu, ya. Harus diterima selengkapnya. Jangan di skip, ya. Bahkan di delete, tak boleh, ya. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Pak Erwin, Bu Ira. Selamat pagi semuanya. Sukanya pilih ayat-ayat yang enak-enak ya. Kita sukai, ya. Yang lainnya kita skip. Tidak dibaca, di skip. Alkitab penting sekali bagi kita, sebab dalam Mazmur 19 ayat 8, Mazmur 19 ayat 8, Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Nah, luar biasa kan. Jadi kalau kita ini kekurangan hikmat, kita bisa minta kepada Tuhan dan bacalah Alkitab itu. Nanti saudara akan menemukan hikmatnya. Di dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan demikian. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ada orang mengutamakan kebahagiaan hidup, tapi kenyataannya mereka tidak berbahagia, ya. Ada orang berpendapat bahwa kebahagiaan itu dicapai kalau kita kaya raya, kalau kita bisa beli pesawat jet, kalau kita bisa kemana-mana dengan harta kita, ya. Tapi kenyataannya dia mencari kebahagiaan saja, tidak menemukannya. Mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan. Ada orang yang hidup sederhana, tetapi ia berbahagia, ya. Bahkan hidup kekurangan, tetapi dia happy, ia berbahagia. Tapi kalau terlalu miskin rasanya ya tidak bahagia-bahagia amat gitu, ya. Tetapi bukan berarti kita harus mengejar kekayaan supaya berbahagia. Jadi topiknya adalah untuk berbahagia itu, bacalah Alkitab. Ketika dirimu itu dipenuhi oleh firman-firman dan firman, maka engkau mendapatkan bahagia itu dari Tuhan. Amin. Amin. Bahagia itu adalah dari Roh Kudus yang memberikan kita buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, macam-macam, ya. Penguasaan diri terakhir. Nah, kalau ada Roh Kudus, maka kita pasti berbahagia. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Budi, Bu Wanda, selamat pagi. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, serta memperbaiki kelakuan. Siapa yang hari-hari ini kelakuannya buruk, ya, mungkin gampang berkelahi, mungkin selalu membantah, mungkin selalu mau menangnya sendiri, pokoknya berkelakuan buruk ya. Garang. Berkelahi dengan orang. Berarti orang ini jarang baca Alkitab. Atau kalau membaca ya membaca seperti koran. Tidak pernah dimasukkan ke dalam hati, tidak pernah direnung-renungkan. Maka itu kalau orang-orang pada zaman PL itu harus menghafalkan 5 kitab Pentatuk ini. Supaya apa? Dia baik secara agama, dia baik secara moral, dia baik. Tetapi harus dilengkapi dengan perjanjian baru, yaitu kasih anugerah Tuhan. Kasih. Kalau melakukannya tanpa kasih, itu seperti canang yang merincing ya. Tidak ada gunanya kalau kita melakukan hal yang benar tapi tidak pakai kasih ya. Nah, Lukas 24 ayat 27. Kita baca Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Lukas 24 ayat 27 ini mengatakan bahwa seluruh kitab, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, semua menulis tentang Tuhan Yesus ya. Bagaimana kok bisa? Ya bisa karena ada proto evangelikum, yaitu di dalam Kejadian ya. Mungkin kita lain kali menerangkan karena bukan topiknya itu ya. Nah, kita sampai yang terakhir untuk Alkitab ini. Keunikannya apa? Nah, Alkitab itu unik. Alkitab adalah buku pengharapan. Alkitab memperhadapkan kita dengan problema dosa, namun juga menunjukkan cara untuk mengatasinya. Alkitab adalah buku yang menyatakan konsep Allah. Allah itu siapa? Ya. Konsep keselamatan. Apa sih keselamatan itu? Jawaban akan kebutuhan manusia. Kemudian menyatakan kebenaran. Dan yang terakhir, Yesus sebagai juru selamat. Memperkenalkan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Mengapa Alkitab adalah buku pengharapan? Ketika saudara sudah tidak punya harapan dalam hidup, ketika saudara putus asa, ketika bahkan saudara mau mengakhiri hidupmu, baca dulu Alkitab ya. Banyak orang yang mau bunuh diri gitu ya, terus kena firman Tuhan tidak jadi bunuh diri gitu ya. Bahkan ada satu ayat berkata demikian di Pengkhotbah, mengapa kamu ingin mati? Nah ya toh, kan belum waktunya gitu ya. Dikatakan demikian, mengapa kamu ingin mati? Bagi orang yang mau mengakhiri hidupnya itu sesuatu banget gitu ya. Tuhan nanya, kenapa kamu kok ingin mati? Banyak orang mau hidup. Kemarin saya ke rumah sakit penuh, saudara parkir enggak dapat. Ternyata banyak orang mau hidup ya. Kalau mau mati enggak usah ke rumah sakit kan, nanti mati sendiri. Tetapi banyak orang sekarat pakai ICU, pakai selang kanan kiri, muka belakang, semua selang, ingin hidup. Mengapa engkau mau mati? Katanya Alkitab begitu ya. Nah, baca sendiri di Pengkhotbah ya. Kita ini punya pengharapan. Walaupun hidup kita sengsara susah hari ini, walaupun kita diganggu oleh manusia ya, mungkin orang tua kita sakit, nggak ada juntrungnya ya, sakit kok nggak berhenti-berhenti, mungkin anak kita yang sakit nggak berhenti-berhenti sakit ya, ada selalu godaan-godaan ya, hambatan-hambatan mau kerja, oh karyawannya berhenti kerja ya. Kerja lagi laris, karyawannya cuti, ya kan? Ada banyak gangguan yang menyebabkan kita narik nafas panjang gini. Gini ya. Coba Bapak narik nafas apa enggak? Tetapi baca Alkitab ya.
Di situ timbul pengharapan ya. Amin. Karena apa? Allah turut bekerja dalam dirimu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau disertai Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar dalam seluruh kesulitan dalam hidupmu. Tuhan bahkan ngomong, jangan khawatir. Lihatlah burung-burung di udara ya. Apa yang kamu khawatirkan hari ini? Burung-burung pagi-pagi sudah bernyanyi dan siang-siang dia akan bernyanyi lagi. Bahkan di belakang halaman kami saya sediain bak-bak air. Mereka mandi di situ kalau jam 2 kepanasan ya. Mereka minum, mereka makan benih-benih dari tumbuh-tumbuhan, mereka makan sisa-sisa burung yang ada di dalam sangkar dan sebagainya. Tuhan memelihara mereka. Tuhan pasti juga memelihara kita. Amin. Jadi jangan takut. Yang penting bacaan Alkitab itu. Jangan dilempit aja sampai tidak lecek ya. Punyai Alkitab yang lecek gitu loh. Berarti kan sudah dibaca terus ya. Sekarang pakai gadget lebih enak. Di mana-mana kalau menunggu antri bacaan Alkitab itu, engkau disadarkan nanti. Iya ya, aku tadi habis marah-marah. Iya ya, aku tadi habis berkata-kata kotor. Alkitab akan menyadarkan kita. Karena Alkitab itu ilham daripada Roh Kudus. Dan kisah di dalamnya adalah kisah cinta Yesus kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu jadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Sehingga jalan kami menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Kau selalu membimbing kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Karena itu kami ya wajib merenungkan firman-Mu siang dan malam sehingga hidup kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Engkau beri Alkitab. Ampuni kami bila kami merasa Alkitab ini tidak berguna bagi kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami mulai membaca Alkitab ini setiap hari sampai finish dan kami ulangi lagi setiap hari kami baca. Tuhan, berikan hikmat buat guru-guru, dosen yang mengajar di sekolah-sekolah teologi dan di sekolah-sekolah manapun supaya mereka mengajar dengan kasih, supaya mereka mengajar dengan hikmat, supaya mereka mengajar dengan wahyu ilahi. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang sukacita, di mana kami sudah diberikan Alkitab untuk dapat kami baca, renungkan, bahkan kami melakukan sesuai arahan di dalamnya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena Engkau selalu menghibur kami bila kami susah, bila kami berduka. Engkau memberi kekuatan yang baru. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukses, berhasil, beruntung. Amin. Amin. Pak Erwin, pagi, haleluya.